Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara pejuang Pancasila dan mahasiswa setanah air yang saya hormati. Dari video-video sebelumnya, terutama video 1 dan 2, pada video 7 dalam memahami teks pidato 1 Juni 1945, Profesor Taufik Abdullah menyatakan bahwa Pancasila dan UUD 1945 merupakan ideologi dan konstitusi yang digali dan disusun atas dasar kemampuan ilmiah dan intelektual para founding fathers yang sudah berpupuk sejak tahun 1908, yaitu produk pendidikan politik etis pemerintah penjajah ini Belanda, bangsa Eropa, sebagai hasil otokritik mereka terhadap pandangan cara pandang modern, filsafat klasik, filosofi Grundslag yang bersifat logis, rasional dengan cara pandang postmodern, filsafat kontemporer, Weltanschauung yang bersifat etis dan moral. Tersirat dalam pidato bangsa Indonesia yang akan merdeka nanti, kata Bung Karno tentunya, harus mempunyai dasar negara yang disusun berdasarkan filosofi Grundslag sesuai dengan kondisi fisik negara dan mengembangkan Weltanschauung sebagai tradisi berdasarkan budaya tulen bangsa Indonesia. Untuk memahami dasar negara tersebut, salah satu konsep dari hermeneutik yang perlu dipahami dalam hal ini adalah horizon. Konsep dari Gadamer, hermeneutiker, dari para founding fathers ketika menyusun dan menyetujui teks dasar negara, terutama horizon Bung Karno sebagai pewicara, ini istilah dari Habermas, pidato 1 Juni 1945 untuk keperluan kontekstualisasi ya, pada zaman yang berlaku atau sekarang ini. Cara pandang postmodern, terutama fenomenologi dan hermeneutik yang berkembang sejak 19 atau 1900-an lah. Buku Husserl terbit tahun itu, tahun 1901. Menilai filsafat klasik dan cara pandang modern sebagai anak kandung zaman pencerahan yang melahirkan teknologi, paham politik liberalisme, dan paham ekonomi kapitalisme, ternyata mendehumanisasi dan mendepolitisasi manusia. Ya ini kan penjajahan dan lain-lain itu. Karena terjadi ini istilah yang dipopulerkan Bung Karno, bahasa Prancis, exploitation de l'homme par l'homme, akibat dari pengaruh tradisi sekularisme, individualisme, dan disempurnakan dengan prinsip the survival of the fittest, serta paham kolonialisme dan imperialisme di masyarakat Eropa. Bahasa Prancis tadi kan pemerasan manusia terhadap manusia lain, exploitation de l'homme par l'homme. Dengan asumsi demikian, dalam usaha menemukan makna teks pidato 1 Juni 1945, Profesor Taat Putra, ini dari FK UNER, yang beliau adalah tokoh dokter saraf Indonesia,
menawarkan pendekatan forensik otak manusia, di mana otak kiri berfungsi berpikir logis rasional, filsafat klasik, dan otak kanan berfungsi berpikir etis dan moral, filsafat kontemporer. Pidato 1 Juni 1945 juga menggunakan metode perbandingan dengan menyebutkan beberapa negara sebagai pembanding, antara lain Amerika Serikat tentunya. Ya, sudah pernah saya kunjungi dan tentunya dibanding juga. Metode perbandingan politik pada kurikulum ilmu politik di UNER dikembangkan oleh Profesor Ramlan Surbakti. Ini mantan wakil ketua KPU pertama Indonesia. Ya, pada video 1, 2, dan 2 yang telah disinggung atau telah disinggung dengan memakai teori dekonstruksi, pidato 1 Juni 1945 adalah teks sakral yang mendekonstruksi diri menjadi 3 subteks, 3 nama ya, Sila, Priscilla, dan Ekasila, gotong royong. Dengan cara baca dekonstruksi Derrida menjadi salah satu pemikir hermeneutik yang cukup berpengaruh di kalangan intelektual Amerika Serikat, ilmuwan Amerika Serikat. Dengan dekonstruksi, Derrida mampu meyakinkan para intelektual Amerika Serikat bahwa makna Declaration of Independence dan Konstitusi Amerika Serikat adalah 2 teks yang setiap periode tertentu harus selalu dibaca ulang dalam rangka proses kontekstualisasi, terutama konstitusi. Konstitusi Amerika Serikat itu sejak tahun 1789 itu yang lahirnya konstitusi Amerika Serikat. Itu tidak pernah diubah ya, utuh dengan tulisan tangan karena belum ada konstitusi, dan diamandemen lebih dari 60 kali sampai sekarang. Karena memang perubahan zaman dan teknologi tentunya Amerika Serikat melakukan amandemen terhadap konstitusinya. Bung Karno seperti halnya George Washington, ya, kalau Bung Karno 2 serangkai dengan Muhammad Hatta, Bung Hatta, dan George Washington sebenarnya ada 3 serangkainya, yaitu Benjamin Franklin dan Thomas Jefferson adalah ego transendental atas terwujudnya dasar negara masing-masing. Dengan konsep-konsep yang sudah dikembangkan sejak awal perjuangan dan bermuara pada sidang di BPU, PKI, dan PPKI, kemudian dilantik menjadi Presiden RI hingga diberhentikan oleh MPRS tahun 1967, Bung Karno sebagai pembicara Habermas dengan horizon yang luas, bacaan dan pengalaman, menjalankan perannya dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini, kita perlu memahami horizon beliau sebagai pemikir sekaligus patriot bangsa, terutama dalam merealitkan masyarakat gotong royong dalam konteks nation building, karena beliau sudah tidak berperan lagi setelah 1967. Beberapa konsep yang perlu dipahami, baca ulang oleh masyarakat pendidikan tinggi, pencinta Pancasila, mahasiswa Indonesia di era milenial ketiga yang sekarang ini, pasca COVID-19 yang menghasilkan kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain yang terkait dengan ekonomi, krisis ekonomi. Untuk itu mari kita simak kutipan dari 2 video yang sudah ada di YouTube ya,
berikut ini. Yaitu video Bung Karno, revolusi kita tinggal selangkah. Ini video saya. Itu horizon Bung Karno tentang bagaimana mengembangkan nilai-nilai Pancasila terutama untuk rakyat miskin. Itu siapa marhen zaman sekarang? Marhen yang ditunjuk Bung Karno dulu adalah marhen pada zaman penjajahan atau orang miskin zaman penjajahan Indonesia. Dan dalam membangun jiwa bangsa itu bagaimana? Itu konsep-konsep yang ada di pidato-pidato Bung Karno sebelum beliau mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, video berjudul Kerennya Pribadi Bangsaku. Ini karya dari sahabat-sahabat komunikasi yang juga diupload di YouTube, di Horizon Membaca Teks tentang keadilan dan kemakmuran dan bagaimana menjadi patriot bangsa, mewujudkan masyarakat gotong royong di desa. Ya, selamat. Insinyur Soekarno, atau yang lebih dikenal rakyat Indonesia dengan nama Bung Karno, dalam lembaran sejarah ketatanegaraan Indonesia tercatat sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Bung Karno bersama Bung Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sehingga diberi predikat Bapak Proklamator. Beliau juga diakui sebagai Bapak Bangsa, Founding Fathers, yang banyak berperan dalam membangkitkan, memberikan jati diri bangsa, dan kemudian meletakkan dasar negara Republik Indonesia Pancasila yang pertama kali dilontarkan pada 1 Juni 1945. Dalam suasana yang serba kekurangan, Soekarno mengenal dari dekat pemimpin-pemimpin pergerakan nasional seperti K.H. Agus Salim, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dawes Dekker, Semaun, Alimin, Musso, dan lain-lain. Dari merekalah alam nasionalisme Soekarno mulai terkuak lebar. Ikan dirinya larut dalam ratusan bahkan jutaan buku. Buku memang menjadi santapan keseharian Bung Karno. Dari buku-buku inilah ia mengenal pemikiran tokoh-tokoh dunia seperti Thomas Jefferson, George Washington, Gladstone dari Britania, Sydney dan Beatrice Webb yang mendirikan gerakan buruh Inggris, Garibaldi dari Italia, Karl Marx dan Lenin dari Rusia, untuk mengembangkan pandangan politiknya yang disebut Marxisme, yaitu sosialisme yang didasarkan pada kondisi masyarakat setempat. Soekarno menegaskan bahwa ia seorang kiri, seorang sosialis, tetapi bukan komunis. Ia hanya mengambil perlawanan secara konsekuen terhadap kapitalisme dan imperialisme yang telah menyengsarakan jutaan kaum yang lemah dan tertindas. Tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengucapkan pidato di hadapan sidang BPUPKI yang menawarkan 5 prinsip dasar bagi negara Indonesia merdeka yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila. Usul Soekarno ini diterima oleh sidang. Kita mengambil sebagai dasar negara yang pertama ini, dan dapatlah saya satu perkataan Indonesia tulen, yaitu gotong royong. Indonesia yang akan kita dirikan haruslah negara gotong royong. Tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan proklamasi di depan rumahnya di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta.
Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan. Sehari kemudian, dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, Bung Karno secara aklamasi dipilih menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Dengan saksama amanat Presiden kita. Sidang yang terhormat, marilah kita lebih dahulu bersama-sama memekikkan salam nasional kita. Merdeka! Sidang yang terhormat, saya mengucap syukur alhamdulillah. Saudara-saudara, seluruh bangsa Indonesia di seluruh tanah air Indonesia, bahwa kemerdekaan nasional bukanlah tujuan yang terakhir bagi kita. Bagi kita, Indonesia merdeka tak bukan dan tak lebih hanyalah syarat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam arti jasmani maupun rohani. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, digilas oleh sejarah itu sama sekali. Inilah undang-undangnya dunia. Inilah undang-undangnya hidup. Mau tidak mau, semua makhluk harus menerima undang-undang ini. Terimalah undang-undang itu dengan jiwa yang besar dan merdeka. Jiwa yang tidak menengadah, melainkan kepada Tuhan. Sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya. Bernegara buat lama-lamanya. Gerbasuki Mowobeo. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Sekarang, hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam Bangun bangsa, nation building, dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan. Satu bangsa yang merdeka dalam abad ke-20 ini. Bahwa membangun satu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada jiwa yang besar tidak akan dapat mungkin akan mencapai tujuannya. Inilah perlunya, sekali lagi mutlak perlunya, nation and character building. Pancasila kita pertahankan terus, malahan harus kita pertumbuhkan terus. Pada itu kita tuangkan satu masyarakat tanpa eksploitasi de l'homme par l'homme. Satu masyarakat yang tiap-tiap manusia Indonesia merasa bahagia. Satu masyarakat yang tiada seorang ibu menangis oleh karena tidak bisa memberi air susu kepada anaknya. Satu masyarakat yang tiap-tiap orang bisa menjadi cerdas. Satu masyarakat yang benar-benar membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan kita, ini maksud kita, ini tekad kita dengan mengadakan negara ini yang kita proklamirkan 17 Agustus 45. Mengunjungi taman-taman pahlawan bagi seorang tamu hanyalah berupa sebagian daripada protokol. Tapi di sini, di Mount Vernon, di makam George Washington, upacara ini lebih pribadi daripada kunjungan resmi. Karena Soekarno sendiri, Washington, George Washington Indonesia,
dan George Washington Amerika menjadi gurunya. Ajaran itu demikian baiknya hingga seperti George Washington memimpin Amerika ke kemerdekaan, Soekarno juga memimpin Indonesia ke kemerdekaan. Soekarno mendapat penghargaan istimewa ketika beliau berkesempatan berpidato di hadapan sidang gabungan Kongres Amerika Serikat. Beliau disambut oleh Ketua Dewan Kongres Sam Rayburn dan Wakil Presiden Nixon dan para tokoh rakyat Amerika lainnya. Setelah mengucapkan terima kasih, Presiden Soekarno menyampaikan salam rakyat Indonesia. Kemudian dengan tegas beliau mengutarakan asas-asas persahabatan antara Indonesia dan Amerika dan menjelaskan pula arti Pancasila yang disambut dengan meriah oleh para hadirin. Standing here before you, Mr. President and Mr. Speaker, and before all the other honorable members of this Congress, my thoughts, the thoughts of a man born in a cottage and grown up among poor people, go to the homes and hearts of the multitudes of the American people from all strata of your society, for whom you act as elected representatives. May I therefore convey to you and through you to the people of America the most sincere greetings of the Indonesian people and their thanks for your past generous assistance, with the hope that this visit to the United States of America will foster closer relations between our two nations. Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our Constitution the Pancasila. Panca means 5, Sila means principle. The Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the 5 principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. May God give us, America and Indonesia, the best friendship which has ever existed between two nations. Thank you. Bang Ali pernah bilang bahwa para pejuang bangsa seperti Bung Karno sering menegaskan pentingnya karakter building, nation building. Apa itu karakter bangsa? Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Ya, setiap orang Indonesia sudah selayaknya mendukung nilai-nilai yang terkandung di setiap sila dari Pancasila, dengan cara menjadikan Pancasila sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Patriot proklamasi,
sedia berkorban untukmu. Nah, kalau dilihat dari lirik ini, seorang patriot adalah seorang yang siap berkorban demi meraih, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Ibarat seorang atlet yang rela berlatih siang dan malam demi mengharumkan nama bangsa. Atau seperti masyarakat di desa yang masih menjunjung tinggi semangat gotong royong untuk membangun desanya. Mereka bekerja keras tanpa sibuk mempersoalkan imbalan, fasilitas, apalagi minta kenaikan gaji. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Keadilan menjadi dasar untuk mencapai tujuan masyarakat yang makmur dan sentosa. Adil adalah satu kondisi yang proporsional. Tidak ada yang hidup bergelimang harta dan pamer kekayaan, tidak ada yang sangat miskin dan menderita busung lapar. Intinya, tidak ada ketimpangan dalam hal apapun. Ketika keadilan telah dicapai, maka tercapailah kemakmuran, yaitu suatu kondisi masyarakat yang bisa merasakan kecukupan secara bersama, tanpa ada ketimpangan satu sama lainnya. Kemakmuran tidak sama dengan kekayaan, karena kekayaan lebih bersifat individualistik, sedangkan kemakmuran sifatnya kolektif. Dan akhirnya ketika keadilan dan kemakmuran telah tercapai, niscaya masyarakat yang sentosa akan terwujud. Kesentosaan pada dasarnya adalah kondisi peace of mind, di mana tidak ada lagi kekhawatiran yang dirasakan oleh setiap orang untuk hidup di bumi Indonesia. Kepribadian bangsa yang seperti inilah yang diidamkan oleh para pendiri bangsa. Indonesia yang adil, makmur, sejahtera. Ayo kita wujudkan. Pribadi bangsa.